warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan membawakan materi kelajuan dan kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Nah, alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Naik apa semua ke sekolah? Nah, ada yang jawab jalan kaki, ada yang jawab menggunakan kendaraan diantar. Saat di jalan berangkat ke sekolah, apakah anak-anak perhatikan ada yang mendahului kita dan ada juga yang kita dahului? Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam hal ini bisa terjadi beberapa kemungkinan. Nah, misalkan saja ketika anak-anak mengendarai motor misalnya, kemudian di jalan tiba-tiba ada yang mendahului anak-anak dari belakang. Nah, kemungkinan ini bisa terjadi karena motor yang di belakang itu lebih cepat daripada kita. Nah, lebih cepat ini artinya dia menambah laju kendaraannya. Nah, sehingga ketika menambah laju kendaraannya, otomatis dia dapat mendahului kendaraan kita. Nah, contoh selanjutnya, misalkan ibu memberikan lintasan yang sama untuk melakukan lomba lari. Nah, lomba lari ini dilaksanakan oleh 2 orang. Nah, anggap saja Ani dan Adi sedang lomba lari. Nah, lintasan yang dilalui Ani dan Adi itu sama, artinya jarak yang ditempuh Ani dan Adi itu sama. Tetapi Adi sampai lebih dulu ke garis finish. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal jarak yang ditempuh oleh Ani dan Adi itu sama. Ada beberapa hal yang dapat terjadi. Contohnya Adi ini lebih kencang larinya dibanding Ani, atau Adi ini langkah kakinya lebih besar daripada Ani sehingga Adi lebih dahulu sampai ke garis finish. Nah, dari peristiwa ini kita dapat mengatakan bahwa Adi ini lebih cepat daripada Ani sehingga waktu yang dibutuhkan Adi untuk sampai ke garis finish itu lebih cepat ketimbang Ani. Artinya dalam lintasan yang sama, dalam jarak yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda, maka kecepatannya akan berbeda. Berdasarkan contoh yang telah Ibu paparkan, maka hari ini kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Baik, Ibu tuliskan dulu pengertiannya. Anak-anak bisa menulisnya di buku masing-masing. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktunya. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang dialami per satuan waktunya. Artinya, kelajuan ini memperhatikan jarak, sedangkan kecepatan ini memperhatikan perpindahan. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan berikan contoh untuk mengetahui perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Setelah memperhatikan gambar di atas, maka kita bisa tahu total panjang lintasan yang dilalui. Dari titik A ke titik B 4 meter, titik B ke titik C 4 meter, dan titik C ke titik D juga 4 meter. Sehingga total panjang lintasan yang ditempuh adalah 12 meter. Nah, 12 meter ini merupakan jarak. Nah, untuk perpindahan sendiri, ada yang tahu berapa perpindahannya? Nah, baik, perpindahan itu sendiri hanya diperhatikan dari titik awal ke titik akhir.
Nah, contohnya dalam gambar ini, titik awalnya kan titik A, dan titik akhirnya itu titik D. Maka, perpindahan yang dialami adalah jarak dari A ke D. Nah, otomatis jaraknya ini adalah 4 meter, sama dengan jarak B ke C. Maka dapat ditulis perpindahan sama dengan 4 meter. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu beri contoh. Nah, misalkan kita berada di titik ini, misalkan saja. Kemudian kita berjalan sejauh 5 meter. Nah, ketika kita berjalan melalui lintasan ini, kemudian sampai ke sini, sampai di titik ini, misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, dari titik A ke titik B kita melewati jarak sejauh 5 meter. Kemudian setelah sampai di titik ini, kita kembali lagi ke titik A. Nah, berapakah total jaraknya dan total perpindahannya? Ya, betul sekali ya, total jaraknya itu 5 meter tambah 5 meter, karena dia berjalan ke titik B, kemudian kembali lagi ke titik A. Artinya total panjang lintasan yang ditempuh itu 10 meter. Jadi jaraknya adalah 10 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahannya? Baik. Nah, kembali lagi, perpindahan itu memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Sehingga pada kasus ini tidak terjadi perpindahan. Artinya, perpindahannya sama dengan 0. Mengapa dikatakan 0? Karena kita berjalan dari titik A, kemudian kita menuju ke titik B, kemudian kembali lagi ke titik A. Artinya kita tidak berpindah, tidak terjadi perpindahan. Nah, baik, dalam mempelajari kelajuan dan kecepatan, ada beberapa satuan dan simbol yang perlu anak-anak tahu terlebih dahulu. Nah, yang pertama, untuk kelajuan sendiri, simbolnya itu V. Nah, V itu kelajuan dan kecepatan. Selanjutnya, jarak. Nah, jarak ini dapat disimbolkan dengan S. Kemudian, untuk perpindahan, kita simbolkan dengan delta X. Dan untuk waktu sendiri, untuk waktu kita simbolkan dengan huruf T. Nah, selanjutnya untuk satuannya tersendiri itu kita mengacu pada satuan internasional yang telah anak-anak pelajari ketika kelas 7. Nah, untuk jarak sendiri, kita gunakan meter. Bisa disimbolkan dengan M kecil. Kemudian perpindahan sama dengan jarak. Kita juga gunakan meter. Untuk waktu, sesuai dengan standar internasional, kita menggunakan sekon atau detik. Biasa disimbolkan dengan S kecil. Nah, untuk kelajuan dan kecepatan sendiri, kita bisa mengetahuinya dengan merumuskannya terlebih dahulu. Kembali lagi ke pengertian kelajuan. Nah, kelajuan adalah
jarak yang ditempuh per satuan waktu. Artinya, V, kelajuan, V sama dengan jarak ditempuh per satuan waktu. Artinya, jarak S per satuan waktu T. Nah, sehingga kita bisa memperoleh dari jarak ini satuannya meter, waktu ini satuannya sekon, sehingga dapat diperoleh satuan meter per sekon. Sama halnya dengan kecepatan, yaitu perpindahan per satuan waktunya. Sehingga dapat dituliskan V sama dengan delta X per T sama dengan meter per sekon. Ini perlu anak-anak pahami dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan kasus yang ada pada gambar ini. Nah, dimisalkan saja waktu yang ditempuh dalam gambar ini adalah waktunya itu 24 detik. Maka kita akan menghitung kecepatan dan kelajuannya. Baik, yang pertama kita hitung dulu kelajuannya. Nah, kelajuan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, jaraknya ini seperti yang kita tahu tadi adalah 12 meter. Kita tulis 12 meter. Kemudian waktunya diketahui 24 detik. Kita tulis 24 S. Nah, 12 dibagi 24 sama dengan 0,5. Jangan lupa satuannya, meter per sekon. Nah, kita sudah mencari kelajuannya. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatannya. Nah, kecepatan sendiri itu perpindahan per satuan waktu. Diketahui tadi perpindahannya dari titik A ke titik D adalah 4 meter. Jadi dapat dituliskan V sama dengan delta X per T. Nah, delta X ini adalah perpindahan sebesar 4 meter dibagi 24 sekon. Baik, 4 dibagi 24 sama dengan 0,17. Jangan lupa satuannya, meter per sekon. Jadi, berdasarkan data yang di sini, maka diperoleh kelajuan sebesar 0,5 meter per sekon dan kecepatan 0,17 meter per sekon. Nah, apakah anak-anak tahu apa makna dari 0,5 meter per sekon? Nah, jadi makna dari 0,5 meter per sekon itu artinya dalam 1 sekon atau 1 detik ditempuh jarak sejauh I, artinya dalam 1 detik ditempuh jarak sejauh 0,5 meter. Nah, sama dengan 0,17, artinya dalam 1 detiknya, dalam 1 sekon ditempuh jarak sejauh 0,17 meter per sekon. Misalkan lagi 12 meter per sekon. Nah, artinya dalam 1 detik atau 1 sekon ditempuh jarak sejauh 12 meter. Kemudian
Kemudian pernah tidak kalian perhatikan pada kendaraan seperti motor atau mobil terdapat angka yang menunjukkan misalkan 20 km per jam. Nah, artinya ini sama dengan yang tadi, artinya dalam 1 jam ditempuh jarak sejauh 20 km. Dan begitu seterusnya, ketika diberi contoh 70 km per jam, artinya dalam 1 jam itu ditempuh jarak sejauh 70 km. Baik, untuk memperkuat pemahaman anak-anak tentang konsep kelajuan dan kecepatan, Ibu akan memberikan satu contoh lagi agar anak-anak bisa lebih paham. Nah, di sini Ibu akan menggambarkan sebuah mobil. Nah, di sini lintasan ini menunjukkan bahwa waktu yang ditempuh mobil ini dalam tiap 1 sekondnya. Nah, dalam tiap 1 sekon. Jadi di sini 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon, 4 sekon, dan 5 sekon. Nah, anggap saja kecepatan mobilnya itu kita misalkan 2 meter per sekon. Kira-kira ketika di waktu 1 sekon ini berapa jarak yang ditempuh mobil? Ada yang tahu? Nah, baik. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu ingat kembali tadi rumus kelajuan dan kecepatan. Nah, V sama dengan S per T. Nah, kita ketahui kelajuannya 2 meter per sekon. Kemudian jaraknya, kita ingin mencari jaraknya, kita tulis S. Kemudian waktunya itu diketahui 1 sekon. Sehingga dapat tuliskan seperti ini. Selanjutnya kita hitung pindah ruas sehingga diperoleh jarak yaitu 2 meter per sekon dikali 1 sekon itu 2 meter. Jika dalam waktu 3 sekon ini berapa jaraknya? Sama seperti penyelesaian tadi, kita menggunakan rumus juga V sama dengan S per T, yaitu 2 meter per sekon. Kemudian S nya kita ingin cari, kemudian T nya 3 sekon. Maka S sama dengan 2 dikali 3 sekon. 2 meter per sekon dikali 3 sekon. Sehingga dihasilkan 6 meter. Jadi ketika mobil berkelajuan 2 meter per sekon berjalan selama 3 sekon, maka jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 6 meter. Nah, kira-kira seperti inilah penggunaannya. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari kelajuan, untuk mencari jarak, bahkan untuk mencari waktu yang ditempuh oleh sebuah kendaraan atau sebuah benda seperti itu. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga dengan penjelasan Ibu, anak-anak bisa paham mengenai kelajuan dan kecepatan. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.